hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, munyalah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sebab yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan Kau yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesuslah Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesuslah Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Ini setiap kami para pelayan-Mu. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan kami, pikiran kami, mulut kami ya Bapa. Biarlah pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan sore hari ini. Hamba-Mu Bu Maya Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Pengurapan ilahi turun, pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi mau-Mu untuk setiap kami umat-Mu, Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Roh Kudus-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi host Tuhan. Oh Bu Faber Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga yang akan sebagai multimedia Tuhan Cisil, Tuhan memberkati. WL dan pemusik Tuhan, Engkau juga memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau perkatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah kami.
kami masing-masing seperti di surga. Biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan menaikkan setiap doa-doa. Kiranya Tuhan juga memberkati. Jaringan internet Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tolong ya Bapak, sehingga jaringan boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat melayani semuanya. Udah jam 3 nih, mau langsung Ci? Oke. Ya, boleh deh. Kita mulai ya. Iya. Udah jam 3 lewat ya. Iya. Halo semua wanita-wanita hebat, luar biasa dalam Tuhan. Boleh lihat lambaian tangannya? Yeah. Tangan 2 boleh deh. Biar rame. Yang belum on kamera mungkin bisa on kameranya biar kita bisa saling melempar senyum. Bahkan mungkin melempar kedipan mata ting gitu ya. Kalau yang ini bisa on kamera boleh, dengan senang hati kita bisa melihat teman kita yang mungkin lama udah nggak bertemu, akhirnya ketemu walaupun via Zoom ya saudara ya. Kita ini yuk biar saling kenal, kita ketik deh di kolom kita di chat kayak gini nih, saudara lagi di mana nih? Jadi saudara ada di mana? Terus, kok aku nggak bisa ya chatnya ya? Tunggu, kok aku chat nggak bisa? Nggak bisa ya aku ngetik ya. Ini dia. Misalnya aku chat gini nih ya. Aku lagi di rumah di Bekasi Timur. Tuh, aku seperti ini. Boleh, mungkin Kalia lagi di tempat kerja ya Kalia. Lagi di tempat usahanya. Gimana lagi ngechatnya? Bisa nggak, Ci? Nggak bisa ngechat nih. Iya. Apa ngechat ya? Kalau pakai handphone susah ya? Iya, nggak bisa ngechat kok. Ya. Ya itulah ibu-ibu ya. Di rumah Ci Sisil, rumah di mana Ci Sisil? Di Gading. Gading mana Ci? Oh Sunter ya? Oh baru tahu tuh kan, saya baru tahu tuh. Saya pikir Ci Sisil di Gading loh. Taunya di Sunter. Oh Sis Maya di Kelapa Gading. Wah. Yang lain ada yang bisa ketik? Udah tahu? Ini case Dwi siapa ya? Case Dwi ya? Aduh. Oke. Ya, ini ada yang baru kah? Ini Case Dwi. Apakah baru? Senang bertemu ya, Case Dwi. Kita manggilnya apa nih? Tini. Oh, Citini. Oh. Baru ya. Selamat datang, Citini. Ya, makasih. Maaf saya lagi di rumah. Iya, nggak apa-apa Citini. Senang bertemu. Ya, makasih. Iya. Salam semua. Shalom. Saudara, ke cici-cici, ibu-ibu, kakak-kakak, tema WOI sore ini itu adalah menjadi wanita yang berdampak. Wow. Kita pasti semua mau ya fungsi kita atau peran kita diciptakan Tuhan sebagai wanita, pasti kita mau berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Benar ya? Amin ya. Amin. Apapun posisi kita, mungkin ibu rumah tangga, istri, oma dari cucu-cucu, atau sebagai atasan, atau mungkin kita ada yang jadi karyawan, atau kayak kalau Kak Lia nih pasti bos nih. Bos usaha sendiri ya kan? Pasti kita semua mau berdampak bagi keluarga, bagi teman-teman, atau mungkin bagi customer kita. Pasti kita mau semua menjadi berkat. Nah, nanti kita akan belajar lebih
lengkapnya dengan Sis Maya. Nanti kita akan terberkati lebih lagi dengan Sis Maya yang akan membagikan firman Tuhan, ya. Haleluya. Ini saya juga menginfokan apabila ada cici-cici, kakak-kakak, ibu-ibu yang punya pokok-pokok doa, boleh mungkin nanti diketik di kolom chat. Nanti kita akan mendoakan bersama-sama pada saat doa syafaat ya Cimeni ya. Ya boleh. Nanti Sis Lia yang bertugas doa syafaat, nanti kita sepakat mengamini apa yang Sis Lia doakan. Jadi kalau ada beban, mari kita doakan bersama-sama, kita bersatu hati, biar kita angkat doa-doa kita kepada Tuhan. Amin ya. Sekarang kita biar agak ceria, siapa yang sudah siap untuk mengalami hadirat Tuhan sore ini, boleh kasih, bisa nggak kalau reaction? Kita kasih reaction hati untuk Tuhan. Ini wah kita kalau reaction bisa ya. Kalau chat agak-agak susah ya. Nggak bisa bentuk hatnya. Iya, yes. Kita berikan hati kita 90 menit ke depan untuk Tuhan, kita fokus dalam hadirat Tuhan. Ya, ya Cimanli, selamat datang Cimanli. Mama. Sudah tuh. Ya, 28 Cimanli lagi ini kali ya. 2108. Ke ini speakernya kebuka kayaknya. Oh, oke. Yes. Yuk, mari sekarang kita siapkan hati kita. Ciola, silakan selamat melayani Ciola, Koroy. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Buka dulu ya. Sorry. Ya, bersama-sama ya kita datang kembali, kita mau datang menyembah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Karena saya percaya sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, Tuhan itu sangat baik. Amin. Iya. Terima kasih Tuhan. Ciola, sorry Ciola, kita boleh doa pembuka dengan Ibu Lina dulu. Sorry. Tidak mengurangi ini ya. Roh Kudus hadir di tengah kita ya. Saking semangatnya kita Kak. masih bersuka cita, amin. Bisa bertawa. Gitu ya. Halo. Saking semangatnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Silakan Bu Lina, kita doa dulu Lina. sebelum memulai. Oke. Suara saya dengar nggak sih? Kedengeran. Ya, udah mulai ya. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini secara virtual untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau berikan penyertaan dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Amin. Amin. Silakan Ciola. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap musim di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Oh, Jesus. Sungguh Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu. Kami muliakan Engkau. We worship you, Lord. Kami naikkan pujian, sebab Engkau Tuhan kami, Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, Jesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan ke surga dan naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ya Rabba Shikara Rabba.
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan sekap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu.
percaya lawatan-Mu pasti terjadi. Yang sakit pasti Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat pasti Engkau lepaskan Tuhan. Yang butuh Tuhan jalan keluar. Kami percaya Tuhan Engkau pembuat jalan bagi setiap kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan namanya. Mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya Yesus. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
kita adalah umat-umat pemenang dalam segala hal, dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih Lebih dari pemenang. sekali lagi katakan saya lebih. Lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan, lepas kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami. Ada kesaksian? Kalau ada kesaksian, saya berikan waktu satu kesaksian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak ada, oke baik, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Kami berasal dari keluarga mana, kami berasal dari pendidikan mana. Yang mungkin buat orang gak akan mungkin. Saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersama-Mu terlebih
menyembah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur kami menyembah Tuhan yang tidak mati. Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kami percaya waktu kami menyembah, setiap kami dipulihkan. Setiap kami yang terikat dibebaskan. Waktu kami menyembah, setiap kami yang sakit disembuhkan. Dan waktu kami menyembah, setiap kami diberkati dengan kelimpahan. Waktu kami menyembah, setiap kami yang putus asa memiliki pengharapan daripada Tuhan. Yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kepada setiap kami kekuatan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari persoalan dan pergumulan kami. Mari angkat kedua tanganmu ke hadapan Tuhan. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bu Maya untuk melanjutkan. Kita bersatu dalam doa ya. Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan untuk yang kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Bapak tuntun setiap kami, bukakan telinga setiap kami, berikan kami pengertian dan hikmat-Mu Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengerti Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau memberikan Tuhan perkataan-perkataan-Mu untuk disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom wanita-wanita Kristus yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini untuk membagikan firman. Tema yang saya akan bagikan adalah menjadi wanita yang berdampak.
Ya, menurut saya semua kita yang ada di sini tuh dapat menjadi dampak yang bisa memberikan influence kepada sekeliling kita. Hanya pilihannya kita mau nggak sih menjadi dampak untuk orang-orang atau di lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa memberikan dampak, entah itu positif atau negatif, itu juga pilihan setiap kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja Tuhan Yesus tuh mau kita menjadi dampak yang baik, ya, membawa perubahan bagi sekeliling kita. Karena perintahnya Tuhan juga kan agar kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Jadi agar kita dapat berdampak sebagai murid-murid Kristus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama yaitu kita harus selalu mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa memberikan dampak yang baik, menjadi terang dan garam, kalau kita tuh nggak punya terang dan kebenaran itu sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentu kerinduan Tuhan adalah anak-anak yang dapat berdampak atas bumi ini, tapi harus sesuai dengan kebenarannya. Kita tidak mungkin menerangi orang-orang kalau kita tidak punya terang Tuhan. Ya, jadi kita harus punya kebenaran Tuhan, kita harus berpegang kepada prinsip-prinsip kebenaran Allah gitu ya. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan tuh kita harus mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ya. Firman-Nya adalah terang bagi kita untuk dapat memberikan dampak atas orang-orang di sekitar kita. Kita juga perlu menyelaraskan pikiran kita dengan firman agar kita mempunyai paradigma yang baru, paradigmanya Tuhan ya. Itu tahun ini adalah the year of the new paradigm ya. Jadi itu yang kita juga harus selaraskan sama firman. Orang yang mempunyai paradigmanya Tuhan tuh biasanya selalu melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dan biasanya hidupnya itu pun akan luar biasa, otomatis akan mengeluarkan apa ya, orang yang mengaplikasikan firman Tuhan pasti ada aliran-aliran kehidupan gitu. Udah pasti dengan sendirinya tuh pasti akan membawa dampak bagi sekeliling kita ya. Dan orang yang biasa mengaplikasikan firman Tuhan itu pasti hidupnya tuh selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami terobosan demi terobosan. Ya, orang yang biasanya orang yang nggak punya pikiran Tuhan, nggak punya menyelaraskan firman gitu ya, biasanya cenderung itu pikirannya kadang-kadang mungkin gampang dipengaruhi oleh hal-hal dunia ya, juga pikiran negatif, hal-hal mungkin pikiran-pikiran kotor bahkan gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kita kalau nggak punya selaras sama pikiran Tuhan, nggak punya firman, kita tuh kadang mudah diintimidasi oleh keadaan. Ya, jadi Tuhan ada kasih saya satu contoh orang gitu ya. Orang ini saya lihat dia selalu mengaplikasikan firman Tuhan dalam semua aspek kehidupannya. Orang ini tuh orang yang sukses luar biasa gitu ya. Saya lihat apa aja yang dilakuin pasti berhasil dia gitu ya. Terus dia juga handal melakukan apa saja, cakap berbuat apa saja tuh pasti deh kalau melakukan sesuatu tuh berhasil gitu. Jadi saat ditanya rahasia keberhasilannya apa, kesuksesannya apa, dia cuma gini, mengutip firman Tuhan, I can do all things through Christ. Jadi dia percaya bahwa dia tuh pasti bisa melakukan apa saja karena firman Tuhan mengatakan demikian dan Kristus ada di dalam dia. Nah, melihat orang ini saya menjadi terpengaruh ya, otomatis dia menjadi dampak buat saya karena apa? Dia melakukan firman Tuhan gitu. Jadi saya lihat, oh iya ya, benar ya. Dia bisa cakap melakukan segala sesuatu karena dia percaya dan berpegang sama prinsip firman Tuhan. Ya, dan dia itu sudah membuktikannya. Jadi tanpa orang ini kadang-kadang berbicara atau melakukan apapun dari tingkah lakunya, kelakuannya pun otomatis sangat menginspirasi saya gitu loh untuk oh ya, jadi kita harus benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan. Toh dengan sendiri menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dia harus menceramahi orang, tanpa dia harus melakukan sesuatu. Dengan melihat perkataan perbuatannya aja, oh ini orang membawa dampak, ini orang bisa membawa hal-hal yang menginfluence saya untuk melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya dapat memberikan influence kepada orang-orang di sekitar kita dengan perkataan kita ya. Ini juga paling penting. Perkataan kita bisa menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang susah, membangkitkan semangat yang patah. Kita juga dapat melepaskan berkat atas orang-orang karena perkataan kita tuh penuh kuasa. Ya firman Tuhan katakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka memperkatakannya atau menggemakannya akan memakan buahnya. Kita akan menjadi dampak yang positif kalau perkataan kita positif. Kalau perkataan kita negatif, kita akan melepaskan hal-hal yang negatif, bahkan kutuk. Ya daripada kita bergosip, menjelek-jelekan orang, apalagi mengutuki orang, kita tuh tidak sedang menjadi dampak yang baik. Ya kita akan membawa pengaruh yang buruk untuk orang lain ya. Lebih baik kita memperkatakan berkat, karena berkat itu pun
akan turun atas orang-orang yang kita berkati. Ya, perkataan firman Tuhan, kita harus terus memperkatakan firman Tuhan atas anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita, teman-teman, orang-orang sekitar gitu loh. Supaya mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan firman Tuhan itu nggak pernah gagal gitu ya. Firman Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita dapat mempengaruhi sekeliling kita, keadaan hidup kita ya dengan memperkatakan firman gitu ya. Yang kedua adalah kita harus mempunyai agar kita dapat menjadi orang-orang yang berdampak, dua, kita harus mempunyai karakter Kristus dan mempunyai buah-buah roh. Ya, karakter Kristus yang kuat dapat kita miliki kalau kita memiliki buah-buah roh dan menghasilkan buah-buah yang matang, sehingga buah-buah itu dapat dilihat dan nikmati oleh banyak orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Ya, jadi tanpa kita berbuah, kita nggak mungkin bisa menjadi dampak yang baik. Ya, jadi kita baca bersama di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saya akan kasih 3 contoh mengenai kalau kita mempunyai buah roh, maka kita dapat berdampak atas sekeliling kita. Saya kasih 3 aja supaya nggak terlalu panjang ya. Yang pertama yaitu mengenai buah kasih. Ya, kalau kita mempunyai buah kasih, kita akan bisa mengasihi dengan tulus. Kalau kita mau membagikan kasih Kristus yang ada di dalam kita, sudah pasti kita akan memberikan dampak dan mengubahkan hidup banyak orang. Banyak orang sebenarnya di luar sana yang saat ini tuh memerlukan kasih Kristus ya. Saya mau kasih kesaksian. Saya pernah melayani orang yang kena HIV/AIDS. Dia tuh dibuang oleh keluarganya, sekarat dan tidak ada yang urus. Ya, dia belum percaya Tuhan gitu ya. Orangnya tuh sebenarnya kenapa dia dibuang selain karena dia sakit gitu ya. Orang ini jahat banget gitu loh. Orang ini suka pukulin istrinya, bahkan anaknya sendiri mau dijual gitu ya. Itu pokoknya orang ini menurut saya secara manusia ya memang nggak layak sih gitu ya. Karena emang dia sendiri jahat, tapi enggak gitu loh. Tapi Tuhan ngutus saya untuk melayani orang ini gitu ya. Sebenarnya awalnya tuh sejujurnya saya ngerasa berat gitu loh. Ya, pertama sakitnya. Kedua, orang ini jahat dan kita sudah melayani kadang-kadang dia balik marah-marah dengan perkataan kotor, perkataan yang kayaknya nggak layak banget gitu ya gitu. Jadi saya tuh ngeluh sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan saya nggak mau deh, saya nggak sanggup urusin orang ini, selain udah ngurusin harus keluar biaya," gitu ya. Terus orang ini udah dilayanin masih kelakuannya juga masih jahat gitu. Tapi Tuhan terus dorong saya untuk melayani orang ini. Tuhan katakan gini, "Aku mau kasihmu semakin sempurna. Aku mau kamu belajar mengasihi." Jadi ya saya taat sama Tuhan, saya lakukan apa yang Tuhan minta meskipun rasanya berat. Dan nggak lama saya melihat orang ini tuh melihat apa ya kasih dan kemurahan Tuhan. Saya ajak ke gereja gitu ya. Dia melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Pada akhirnya dia mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh. Jadi kalau kita tuh memiliki kasih Tuhan, kita dapat berdampak dengan luar biasa atas sekeliling kita, bahkan hidup orang lain. Bahkan dampaknya itu dapat merebut jiwa-jiwa dari kebinasaan gitu. Jadi penting, kasih itu penting gitu loh. Karena kita lihat orang yang penuh dengan kasih itu powerful, beda gitu loh. Dia dapat apa ya? Mau disakitin, mau diapain, itu orang itu akan berbeda lah pokoknya karena dia punya kasih gitu. Dia sanggup memaafkan gitu. Ya, yang kedua adalah berikutnya buah sukacita. Kalau kita mempunyai sukacita Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Sukacita itu kekuatan yang besar yang diberikan Tuhan untuk kita dalam menghadapi dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan mengeringkan tulang. Daud sering bermazmur, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Kalau kita mempunyai sukacita Tuhan, kita dapat menghibur orang yang susah. Ya, saya pernah dalam keadaan lagi nggak semangat, lagi uring-uringan, terus saya ketemu seorang pendoa di gereja, dia cuma salamin dan bilang gini sama saya, "Shalom, Putri Kerajaan Allah," sambil senyum. Tiba-tiba saya rasanya dibangkitkan lagi semangatnya gitu loh. Pendoa ini adalah orang yang bersukacita senantiasa. Saya tahu ada sesuatu yang keluar dari dirinya yang mengimpartasi, memberikan pengaruh secara spiritual. Jadi ada buah sukacita dalam dirinya. Karena buah yang ada di dalam dirinya bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, jadi itu penting juga. Ya, terus juga kadang-kadang gini, kita harus mempertahankan sukacita kita. Kenapa? Karena kadang-kadang iblis tuh nggak berusaha mencuri apa-apa. Dia cuma mencuri sukacita kita aja gitu ya. Begitu kita udah mengalami sukacita kita hilang, pasti kita akan gampang down, kita akan gampang dikalahkan oleh keadaan.
semangat kita bisa down gitu loh dan sebagainya. Makanya sukacita itu kadang-kadang orang bilang, "Mana bisa sih lagi pergumulan suruh sukacita?" Enggak, justru sukacita itulah kekuatan kita gitu. Ya kalau kita mau berdampak gitu juga kita harus punya sukacita. Meskipun kita di tengah pergumulan, tapi kalau kita memiliki sukacita, kita juga dapat menguatkan orang lain meskipun kita keadaannya belum baik ya. Itu. Yang ketiga adalah buah damai sejahtera. Ini akan terlihat dan bisa dirasakan oleh orang lain karena buah ini ada di dalam kita. Pernah nggak sih kadang kalau saya pernah ngalamin gini ya, bertemu dengan seseorang dan merasakan kalau ketemu orang ini rasanya tuh adem, tenang, nyaman rasanya gitu ya. Kayaknya, beda deh kalau ada di atmosfernya beda gitu ya. Dan kadang-kadang saya ketemu juga dengan orang-orang yang ya rasanya kayak nggak punya damai sejahtera deh gitu dalam hidupnya. Pembawaannya nggak tenang, sensitif, mudah marah, pokoknya kalau deket orang-orang ini kayaknya nggak nyaman deh, rasanya panas gitu ya. Kayaknya aduh nggak aduh ada dia deh, aduh gimana ya gitu, kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang kita kalau nggak punya damai sejahtera gitu loh, kita tuh nggak bisa memberi dampak untuk orang lain, yang ada orang lain tuh sebenarnya malah nggak nyaman sama kita gitu ya. Orang-orang yang di sekitar kita juga akan turut merasakan kedamaian kalau kita punya damai gitu ya, orangnya itu pasti tenang, enak gitu ya. Orangnya mungkin, apalagi dia sering di hadirat Tuhan ya, otomatis kita tuh dia datang aja gitu ya, kita bisa ngerasain, "Aduh, ini orang ini deket sama Tuhan," gitu ya. Dari dia bicara, dari dia, eee, ngapain aja, kita tahu dia orang ini intim dengan Tuhan dan itu merubah atmosfer sebenarnya gitu ya. Nah, orang yang punya damai sejahtera biasanya hidupnya juga damai, nggak suka buat masalah ya. Jadi dalam pergumulan pun sebenarnya kalau orang yang punya damai sejahtera itu nggak akan panik, nggak akan goyah gitu ya. Jadi penting juga sebenarnya selain dapat buah ini dapat, mempengaruhi orang lain, buah ini juga sebenarnya sebagai kayak apa ya, pertahanan kita gitu loh untuk menghadapi segala hal, gitu ya. Terus, orang yang nggak punya damai sejahtera biasanya tuh gampang, apa ya namanya ya, gampang gerasak-gerusuk kayaknya ya, suka kayaknya nggak tenangan gitu, panikan, mungkin seperti itu ya. Jadi, orang nggak punya damai sejahtera kadang-kadang malah saya lihat kadang mungkin, gampang emosi mungkin ya, sensitif gitu, mungkin kadang suka cari masalah atau apa, ada juga orang-orang yang seperti itu gitu loh. Kita bisa lihat kok dari kelakuannya gitu ya. Jadi buah berikutnya, tuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saya nggak akan bahas ini karena nanti akan panjang sekali. Jadi, kadang, buah-buah roh ini tuh bisa bertumbuh dan matang, sehingga dapat dinikmati semua orang, tapi kita harus lewat proses pertumbuhannya, seringkali melalui pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Memang pada saat diproses tuh nggak enak, sakit, tapi hasilnya adalah keserupaan dengan Kristus yang dapat membawa dampak bagi kerajaan Allah dan hidup kita secara pribadi. Jadi untuk dapat menghasilkan buah-buah yang lebat, kita harus melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Keintiman dengan Tuhan itu kita dapat bina, kita dapat apa ya, lakukan tuh melalui doa, pujian penyembahan, karena ini DNA kita ya, gereja kita DNA-nya ini, pujian penyembahan dan firman-Nya gitu loh. Kita akan terus berbuah. Kalau kita melekat sama Tuhan, maka aliran-aliran kehidupan itu akan Tuhan alirkan. Biasanya dengan siapa kita bergaul, kita tuh akan jadi sama dengan orang itu ya. Makanya kita harus banyak bergaul sama Tuhan supaya serupa dengan Tuhan dan kita memiliki karakter Tuhan. Nah, dengan begini pasti kita akan menjadi dampak yang positif ya. Bahkan membawa apa ya, membawa kerajaan Tuhan turun gitu loh. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang toksik gitu loh, sehingga akan mempengaruhi kelakuan kita. Firman Tuhan juga katakan, pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati juga gitu loh. Kita bisa membawa dampak buat orang lain, kita bisa menjadi pengaruh buat orang lain, tapi kita pun bisa terpengaruh dari hal-hal dari lingkungan luar ya. Jadi kita juga harus menjaga itu gitu loh. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, kita terpengaruh dari orang luar, terus kita juga otomatis kan terpengaruh nih. Kita juga membawa pengaruh yang buruk itu buat orang-orang ya, jangan sampai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita harus mempunyai gaya hidup berdoa sehingga membawa kuasa Tuhan turun. Jadi kalau kita mau membawa perubahan dan memberikan dampak ke sekeliling kita, kita harus mempunyai kuasa Tuhan. Ya, ini juga penting banget gitu loh.
yaitu dengan doa, karena doa membawa hal-hal yang supernatural ke alam nyata, seperti doa Bapa kami ya, menjadikan di bumi seperti di surga. Kita bisa merubah lingkungan daerah kita tinggal gitu loh, keluarga kita, semuanya hal-hal gitu loh. Ya mungkin di daerah kita contohnya banyak tindak kriminal, mungkin di lingkungan sekolah anak-anak kita nggak aman atau gimana, atau di tempat kerja kita, di keluarga kita dan sebagainya. Doakan aja gitu loh. Kalau perlu kita doa keliling sampai terjadi sesuatu. Jadi saya mau kesaksian ya, kita tuh pendoa sering berdoa keliling ke daerah-daerah yang mungkin banyak tindak kriminalnya, prostitusi, mungkin banyak hal-hal yang itu yang biasa kita keliling doakan. Dan biasanya kita akan lakukan kayak survei lagi gitu loh, beberapa bulan. Dan kita lihat, oh ya ternyata setelah beberapa bulan didoakan, ternyata berkurang loh gitu loh, hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, mungkin yang tadi yang nggak aman jadi aman, yang tadinya banyak mungkin prostitusinya, nah mulai ditutup gitu loh, yang tempat-tempat judi yang banyak mungkin anak-anak yang terkena narkoba, nah mulai berkurang. Jadi sebenarnya doa itu berkuasa, kita juga sebenarnya dapat menjadi dampak yang luar biasa dengan cara berdoa, bahkan ini powerful banget gitu loh. Ya bukan hanya mempengaruhi kelakuan seseorang, tapi ini malah mengubah sesuatu gitu ya. Nah, orang-orang yang berdoa dan menghidupi firman Tuhan itu sebenarnya orang-orang yang nggak mudah dikalahkan ya. Mereka pasti punya kekuatan gitu loh. Ya, dimanapun mereka berada pasti akan mengubah atmosfer dan keadaan yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu ya. Jadi saya mau memberikan kesaksian lagi. Jadi ada seorang ibu gitu ya, seorang ibu ini kesaksian. Ibu ini sedang masak, tiba-tiba Tuhan gerakan untuk berdoa untuk anaknya. Akhirnya dia masakannya dia tinggal, dia matiin apinya, terus dia taat, lalu dia hanya berdoa untuk anaknya. Jadi nggak lama setelah selesai berdoa, dia dihubungi kalau anaknya mengalami kecelakaan. Ya, anaknya tuh zaman dulu itu menaiki kendaraan umum tuh namanya mikrolet ya. Jadi duduknya tuh biasa di depan kan bertiga, ada supir dan 2 penumpang. Nah, anaknya ini duduk di depan. Pada saat kecelakaan itu, hancur katanya depannya. 2 orang ini meninggal, supir dan penumpang satu itu meninggal. Nah, tetapi anaknya itu enggak luka katanya sama sekali, bahkan anaknya itu nggak apa-apa gitu loh, cuman, karena syok aja gitu ya. Nah, doa ibu ini membawa dampak untuk anaknya mengalami perlindungan Tuhan. Ya, jadi doa itu tuh powerful dan membawa dampak dalam hidup kita maupun orang lain. Jadi kita harus terus berjaga-jaga dalam doa, bahkan kita bisa berdoa untuk apa aja sehingga banyak orang tuh bisa diubahkan gitu ya. Hal-hal apa aja kita dapat berdoa. Ya, jadi kita harus jadi orang yang punya gaya hidup berdoa kalau kita mau jadi orang yang berdampak gitu buat sekeliling kita. Ya, jadi kita sama-sama belajar untuk terus menjadi orang yang berdampak. Ya, jadi kita semua punya PR sebenarnya ya. PR-nya nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah lingkup luas-luas dulu. Ya, pertama kita harus menjadi terang dan garam di keluarga kita masing-masing. Menjadi orang yang berdampak untuk anak-anak kita, suami kita, teman-teman kita, tetangga kita gitu ya, mbak kita yang di rumah sopir ya, mungkin orang-orang di sekitar kita lah gitu. Kita itu dulu lingkup kecil dulu gitu loh. Kita bisa nggak menjadi teladan, kita bisa nggak menyatakan terang Tuhan, bisa nggak kita menginfluence orang-orang di sekitar kita untuk semakin lebih baik, membangun mereka gitu loh, mengubahkan mereka gitu ya. Jadi itu PR kita sebenarnya setiap kita pastilah nggak ada yang sempurna, tapi kita kalau kita mau, ya kita meskipun kita banyak kekurangan, tapi at least kita kalau punya ini kita sudah memilih, "Aku mau nih menjadi dampak positif," pasti bisa gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang kita suka berpikir gini, "Ah, orang itu aja seperti itu, ah tetangga kita seperti itu, ah keluarga gue aja seperti itu." Jangan, yang penting kita bukan, not about them, but about us gitu loh, tapi tentang kita, siapa kita gitu loh, itu yang paling penting gitu loh. Ya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai murid Kristus, itu yang harus kita pikirkan gitu ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi, apapun kekurangan kita, yang penting kita mau terus berubah dan menjadi dampak gitu ya, asal kita mau. Ya, jadi kadang-kadang kita juga mesti memperhatikan nih, seringkali banyak orang tuh terpengaruh dengan medsos, selebgram, kehidupan orang lain yang sebenarnya bukan Tuhan mau kayak kita kayak gitu. Kadang kita tuh suka lihat hal-hal duniawi yang, wah kayaknya begini ya, begitu. Nah, itu otomatis kita terpengaruh. Tapi kita cenderung kadang-kadang pengen ya kayak mereka gitu ya. Tapi mereka tuh nggak hidup di dalam terang dan kebenaran Tuhan ya. Jadi yang Tuhan mau adalah menjadi serupa dengan Tuhan sehingga kita bisa membawa terangnya menjadi dampak atas sekeliling kita. Itu sebenarnya nilai-nilai
value-value kerajaan Allah yang Tuhan tanamkan dalam kita, dan itu Tuhan mau bagikan gitu loh. Melalui kita Tuhan mau kita tuh berbagi ke banyak orang, ya itu yang penting. Jadi satu hal yang kita harus ingat, hidup kita tuh bernilai, ya hidup kita tuh mahal karena ditebus dengan darah Tuhan gitu. Hidup kita tuh mahal. Jadi otomatis kita tuh sesuatu yang mahal, yang ditebus dengan mahal, kita jangan sampai mensia-siakannya gitu loh. Kita nih anak Tuhan loh gitu loh. Anak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Otomatis kita tuh punya sesuatu. Kita tuh punya sesuatu hal yang bisa mengubahkan sekeliling kita. Kita punya sesuatu yang akan membawa dampak bagi sekeliling kita. Ya, saya percaya setiap orang punya misi Tuhan yang Tuhan taruh. Mungkin cita-cita, impiannya Tuhan, mungkin misi Tuhan, kerinduan Tuhan, tujuan ilahi itu beda-beda. Tapi satu yang perintah Tuhan sama, yaitu menjadi terang, membawa dampak gitu loh. Nah itu ya Tuhan yang mau kita tuh menjadi terang dan garam, sehingga tuh kita dapat menerangi dan menggarami dunia ini dengan pengaruh yang sudah Tuhan taruh gitu loh. Yang tadi buah-buah roh, firman-Nya gitu loh, kuasanya yang sudah Tuhan taruh gitu ya. Saya percaya ibu-ibu semua di sini, teman-teman semua di sini itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Entah di rumah tangga, entah di sekeliling. Saya meskipun nggak melayani di gereja, saya percaya gitu loh. Tuhan itu pasti terus akan mengurapi anak-anaknya, karena kemanapun kita berjalan, melangkah gitu loh, pasti kita adalah orang-orang yang berbeda kalau kita terus melekat sama Tuhan. Ya itu saja yang dapat saya sharingkan. Kita tutup saya berdoa ya untuk ibu-ibu semua di sini. Kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang telah Tuhan memberikan Tuhan tujuan-tujuan ilahi dalam hidup mereka Tuhan. Bapa, urapi setiap kami Tuhan untuk menjadi dampak Tuhan. Menjadi wanita yang berdampak Tuhan. Wanita-wanita Allah yang gagah perkasa Tuhan. Wanita-wanitamu Tuhan. Yang terus Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan, membawa pengaruh yang positif atas sekeliling kami Tuhan. Bapak urapi setiap kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, jadikan kami berbuah manis dan lebat Tuhan, berikan kami Tuhan sebagai wanita-wanita Allah-Mu Tuhan, biarlah Bapak kami terus mengemban kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi mereka senantiasa Tuhan, kami percaya Bapak, tujuan-Mu Tuhan sempurna, Tuhan rancangan-Mu sempurna bagi setiap Tuhan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, saya serahkan ke host. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Sis Maya. Ya, benar tadi kata Sis Maya, iblis tuh suka mencuri sukacita kita. Yes, iblis itu memang sukanya tuh mengintimidasi ya, Cici ya. Mengintimidasi dengan tipuan-tipuan yang muncul di pikiran kita. Jadi kadang kita jadi bersikap overthinking, terus tiba-tiba takut, khawatir, marah, emosional tuh pekerjaannya iblis tuh. Kuncinya dekatlah pada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Jadi kita kalau dekat sama Tuhan, kita juga bisa menangkal tuh virus-virus yang iblis gencarkan. Kita jadi kuat dalam Tuhan dan kita bisa berbuah seperti yang Tuhan mau, yang tadi disebutkan buah-buah roh tadi. Amin. Terima kasih Sis Maya ya. Dan sekarang kita akan foto bersama. Yang belum open kamera, boleh open kamera. Mau pakai gincu dulu atau benerin rambut dulu? Ya Ci Sisil ya, siap ya Ci Sisil ya. Oke. Yuk, Siap, berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan. Cimanli belum buka ya? Cimanli, Cilinda, Ruti, Cimanli udah. Cibeti juga. Betty, Ruti. Oke, ya nggak apa-apa ya. Udah siap? Senyum buat Tuhan. 3, 2, 1. Bentar ya. Bentar. Ya, bagus. Bagus? Oke, nggak ada gaya bebas nih, Ci. Gaya bebas gimana? Gaya bebas. Gaya bebas. Apa sarangnya deh? Sarangnya buat Sarangnya. Tuhan. Ya, tunggu ya. Yuk.
Yuk, sekarang yuk. 3, 2, 1. Oke, bentar ya. Oke. Oke, thank you Ci Sisil. Ya, sama-sama. Sekarang kita pengumuman. Ci Ira, boleh Ci Ira pengumuman sekalian dengan kalau ada yang mau memberikan persembahan, Ci Ira sekalian pimpin doa persembahannya Ci Ira ya. Silakan Ci Ira. Oke, shalom semuanya. Waduh, hari ini punya firman Tuhan bagus sekali ya. Menjadi wanita yang berdampak. Kita udah belum nih ibu-ibu jadi wanita yang berdampak. Kadang-kadang nggak gampang ya. Susah sekali kalau menurut saya juga. Jadi kalau kita mau berdampak di lingkungan, apalagi gitu. Padahal maksudnya kita bisa mulai dari yang paling gampang itu adalah dari keluarga. Ya. Nah, ini yang terjadi pada diri saya juga. Pelayanan di dalam keluarga. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan, memperhatikan firman, memperkatakan firman Tuhan, kadang-kadang itu sangat susah buat saya. Kadang-kadang kalau kita emosi, benar kata Febe ya, nanti bisa sukacitanya jadi hilang, suka marah-marah, suka emosi itu. Nah, itulah tadi firman Tuhan yang di-sharingkan sama Maya itu bagus sekali ya, supaya kita menjadi wanita yang berdampak dengan kekuatan dari firman Tuhan. Nah, saya mau kasih pengumuman yang buat yang nanti tanggal 20 Juli. Itu nanti kita kan ada rencana ke Bandung ya, Cecil ya. Iya, benar. Itu semuanya sebagian udah pada fix, sudah pada transfer. Berapa orang sih, Sil? Berapa ya, Cinda ya? 23 ya? Jadinya yang udah fix ya? 26. Oh, 26. Iya, 26. Jadi kalau Indah masih mau ada ikut, yang Indah. mau ikut masih bisa ya, masih ada Ya, beberapa masih seat. bisa dua seat lagi. 2 seat lagi tuh kata Cinda masih bisa. Ayo, Jadi Linda, Sehari. boleh Karena bawa gitu. teman-temannya Ayo Lina, ya. ikut. Yang mau Lin. ikut. Sehari nih. Ayo Sari, teman-temannya Sari diajak jadi lagi. Sehari Biar sama temennya rame, tuh. biar seru. Sari ikut ya. Nah, untuk nanti ke Bandung itu tanggal 20 Juli nanti kita kumpul, kita berangkatnya jam 7 pagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin kumpulnya jam 6, nanti akan diinfo lebih lanjut. Nanti ngambil Kumpulnya lagi di mana. barangnya ada di gudang. Terus acaranya Nanti seru ambil lagi banget di gudang. loh. Ada acara game, dapat hadiah. Terus Ibu kita mau nanti yang akan ke Great Asia Afrika sama ke kafe kekinian, Cafe Teyan. Ya, jadi seru banget. Kalau bisa kita ajak lagi teman-teman kita. Sayang nih masih ada beberapa seat biar Daniar rame, ikut biar dong, full. Daniar. Siapa? Daniar nih. Iya, Oh, iya. bisa Ayo ya, Ci? ikut yuk. Yuk ikut. Iya, Ayo. iya. Ayo ikut, Ibu, Daniar. maaf, saya baru Ayo. gabung nih. Telat. Habis nganterin cucu dulu sekolah tadi digancit. Oh, nggak apa-apa, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ikut ya. Masih ada Iya, seat nih. Timnya Ibu Era ikut, aku ikut deh. Oh gitu. Ayo ada Kak dia, Dian, ada ditunggu Lady. ya. Iya. Ngomong-ngomong aku belum bayar nih. Berapa sih, Ci? 250.000 satu orang. Oke, Udah oke. termasuk makan dari siang sampai malam, pokoknya sampai full. All in, all in. Ya Lia, pokoknya nanti ada Lia, ada Lady, seru deh. Iya deh. Ya, oke, ditunggu. Terus selanjutnya pengumuman untuk persembahan ya. Tolong Cecil, seperti biasa kita kan ada kolekte, jadi tolong Cecil di sharing ininya. Ya teman-teman, nanti kalau mau yang mau persembahan nanti ke Indawati Nur Salim ya, ke BCA nomor rekening 428-174-5713 ya. Bagi Oh iya. yang Nah, nanya satu lagi, Ci. Nanti saya bayar ke Ibu Era boleh? Hari ke Ibu Hera. Iya. Bagaimana tuh? Mending langsung Buat Indah. aja, soalnya Ibu Heranya lagi di Singapura. Iya. Mana kirimnya, Ci?
Itu rekeningnya yang Pindah nggak aja bisa. ke Nanti kita Ipinda. WA deh Oh, ke rekening Dania. WA nomor teleponnya persembahan ya. Lia tahu Nanti ya kita Lia. WA kamu ya. Oke, baik. Iya, Terima makasih. kasih. Sehari nih, Makasih. sehari ikut. Iya, Mm-mm. sama-sama. Oke, jadi persembahannya udah cukup sampai di sini. Nanti bagi yang sudah memberikan kolekte, terima kasih. Kita akan sekarang doa buat persembahan dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami di Cool online ini. Kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mendengarkan firman Engkau yang sungguh indah. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberikan kolekte untuk Cool 10 ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami berikan Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita, Febe. Yes, amin. Terima kasih, Ci Ira. Ya. Selamat bersuka cita ya teman-teman di Bandung. Saya juga sedih banget nggak bisa ikut. Ya, biar Tuhan lindungi sama perjalanan, pulang Amin, kembali amin, ke amin. Jakarta dengan selamat, bisa bersuka Amin. cita, Amin. bisa mengalami apa ya? Kasih anugerah Tuhan saat healing bestie gitu ya. Ada Tuhan saat bersama-sama. Amin. Amin. Sekarang kita mau doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan? Cici-cici, ibu, kakak. Nanti ada Sislia yang akan berdoa. Apakah ada yang mau didoakan? Oh, Cira. Kenapa Cira? Saya minta tolong didoakan papa saya dalam tahap penyembuhan ya. Habis operasi matanya belum begitu bisa lihat gitu. Jadi mohon didoakan agar bisa cepat pulih kembali, bisa melihat dengan jelas. Operasi katarak ya, Ci Operasi ya? katarak. Oh, Cuman sama. karena papa Sama saya papa itu saya juga. iya ada apa? Menurut dokter itu sebenarnya dia ada sedikit syaraf matanya yang udah rusak gitu. Jadi mungkin agak sulit. Jadi tapi ya mohon didoakan aja. Ya, oke. Juga Dalam nama nanti Tuhan kita Yesus. kita doakan sama-sama juga untuk teman kita si Sarli ya. Sekarang masih lagi di klinik di dokter jantung. Kita mohon dukung doa ya buat si Sarli ya sekarang. Dia kameranya nggak bisa dinyalain karena dia dekat di klinik jantung, ke dokter jantung. Yuk kita sama-sama minta dukung doa untuk si Sarli juga. Oke. Ya, Kakak Lia, boleh ya tolong dibantu doa untuk tadi Cici Shirley di klinik jantung dan untuk papanya Cira. Yes. Semoga lekas sembuh ya papanya Cira sama untuk Amin. Shirley. Makasih. Silakan Kak Lia. Oke. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia, untuk presiden dan wakil presiden, para menteri dan jajaran kabinet yang ada. Dari kepemimpinan pusat sampai daerah terpencil sekalipun. Biarlah Tuhan, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia dalam pemeliharaan dan kesejahteraan dan kerukunan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan gembala kami, Dr. Yanto. Terus Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, pelayanannya Engkau berkati. Terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan marifat. Tuhan berkati kesehatan, perlindungan untuk kedua hamba-Mu ini, dan jaga keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cimaya yang sudah membawakan sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan terus pakai Cimaya dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, usaha, dan keluarga besarnya. Aman di dalam lindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus Cool, WOI 10, Cimeni, Cihera, Ciira, Cisesio, Ciinda. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk mengurus Cool 10 yang Tuhan percayakan kepada mereka.
Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan datangkan dan bergabung bersama kami di Pul 10. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk si Sherly yang saat ini sedang mengalami gangguan di bagian jantungnya. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk papanya Ciira Tuhan yang sehabis melakukan operasi mata. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan segala sesuatu, yang Engkau juga yang menyembuhkan kedua matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di dalam wadah Pul 10 ini Tuhan, biarlah kami menjadi dampak terang untuk bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat dari-Mu melalui hamba ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan Cimeni untuk doa berkat. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Luar biasa kalian, dan juga teman-teman yang bertugas pada hari ini, kalian semuanya keren. Ya. Oke, sebelum menutup acara ibadah ini, kita untuk menerima doa berkat, yuk kita sama-sama doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, turunkanlah tangan-Mu di atas kepala kami, dan berkatilah kami, diberkatilah hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, seluruh anggota keluarga kami, diberkati, juga usaha dan aktivitas kerja kami, pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih Allah selalu menyertai Anda, saya, dan kita semua, dan anugerahnya terjadi melimpah dalam kehidupan saudara, saya, dan kita semua. Rohnya tetap tinggal di dalam hidup kami, menuntun, memimpin, dan menguatkan kita semua. Bukan sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih.